Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 5B. Pada video kali ini, saya ingin mengerjakan tugas pada mata kuliah jaringan komputer 4, yaitu pada lab implementasi multi area OSPF versi 3, yang dimana di sini ada 5 part yang akan kita simulasikan atau kita demonstrasikan menggunakan CML ya, menggunakan CML ya. Kemudian part pertama kita akan membuat topologinya, kita men-setup topologinya dan mengkonfigurasi perangkatnya seperti itu ya. Kemudian kita yang part kedua, saya akan mengkonfigurasikan tradisional OSPF versi 3 pada IP versi 6 dan D1. Kemudian saya akan mengkonfigurasikan OSPF versi 3 pada IP addressnya dan memverifikasinya seperti itu. Oke, langsung saja ke CSR nya. Sini oke, di sini ya. Di sini ada gambaran topologinya. Oke, pertama kita tambah perangkat terlebih dahulu. Kita menggunakan IOL ini sebagai routernya ya. Menggunakan 3 router kita di sini. Sini ya. Oke, pertama kita ubah dulu namanya ya, agar mempermudah dalam penambahan nanti, dalam settingan kita ubah menjadi router 1. Sini router 2. Di sini R3. Oke. Kemudian kita akan menyambungkan kabel ya, menggunakan, kita cek terlebih dahulu interface-nya ya. Belum terkonek ya, masih kosong. Mari kita konekkan dengan add link. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan layer 3 ya. Di sini kita menggunakan IOLL2 ya. Di sini kita beri nama D1. Kemudian di sini kita beri nama D2 ya. D2. Oke. D1 dan D2. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel R3, kita hubungkan ke D1 ya. Router 3 kita hubungkan ke D1, ke D2. Dan kita hubungkan lagi ke D1. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah pertama, yaitu langkah kedua, yaitu kita mengkonfigurasikan perangkatnya ya. Kita menggunakan CLI untuk konfigurasinya agar mudah. Oke, pertama lab ini kita start lab terlebih dahulu. Kita start labnya agar bisa kita masuk ke terminalnya. Oke. Masih proses ya. Oke, kita di sini masuk ke config ya. Kita masuk ke menu konsol. Kita tarik.
enable terlebih dahulu, kita terminal, aduh, kemudian hostname R1, kemudian no IP domain laptop, no IP domain lookup, kita belah layar saja ya agar mudah. Kemudian line console 0, line console 0. Setelah itu kita exit. Nah, setelah ini kita tambahkan IP-nya ya. Kita masukkan dulu interface-nya, internet 0/0, karena sesuai dengan sini ya, kita menggunakan interface-nya internet ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan IP-nya, kita copy saja IP-nya ya sampai dengan exit ini. Kita copy saja, tempel. Kemudian kita masuk lagi ke interface kedua, interface internet 0/1 ya. Kemudian kita copy saja ya, langsung saja kita copy agar mempercepat waktu ya. Tempel, kemudian masuk ke router 2, masuk ke menu router 2, yaitu ini ya, konsol, open konsol. Sini kita enable terlebih dahulu, terminal, aduh, hostname router 2, kemudian kita no IP domain lookup ya. Kemudian setelah itu line console 0, dan kita masukkan interface-nya ya, line console 0. Setelah itu exit ya. Exit. Setelah itu langsung saja sudah login saya ini pun kita config ya. Sudah oke. Tadi lupa config ini kita ya, copy saja, masuk ke router 2, tempel, kemudian kita masukkan interface-nya ya, interface internet 0/0 ya. Ya, dan kita langsung copy saja IP-nya, salin, tempel ya. Dan masih interface ini kita config ke interface Ethernet 0/1 ya, interface Ethernet 0/1, net 0/1. Langsung saja kita copy,
Kita copy, kemudian int ya, sudah ya, berhasil untuk konfigurasi up ya, to up untuk konfigurasi router 2. Dan kita masuk ke router 3, masuk ke konfigurasi router 3, masuk ke konsol ya, enable config terminal. Kita copy saja, langsung copy saja ya, agar tidak typo, karena sekali yang salah susah. Kemudian masuk ke interface 0/0 ya, yang ke atas ya, 0/0 interface internet 0/0. Langsung saja kita copy untuk IP-nya, salin, kita tempel, kemudian masuk ke interface 1 ya, interface internet 0/1. Langsung saja kita copy, salin, paste ya. Oke, berhasil. Oke, sudah up ya. Kemudian kita close saja. Kita masuk ke suite tier 3 atau D1. Kita masuk ke menu konsol. Enable config terminal. Hostname ini kita copy saja agar tidak typo ya. Tempel. Kemudian interface internet. Ini D3 ini kita menggunakan apa ini interface-nya? Sama ya, menggunakan interface Ethernet ya. Ethernet 0/0 ya. Kemudian sorry. Iya. Yang ke bawah ke atas ini 0/0. Interface-nya G0/23. G1. Kemudian masuk ke konfigurasi IP-nya. Sudah. Switch port. Paste. Oke. Kemudian IP add ini langsung kita copy saja ya. Langsung copy saja. Interface. Oh, nggak ada yang interface Ethernet. Nggak ada lagi ya. Topologinya sudah sih, cukup ini. Kita config saja ya, nggak apa-apa. D1 ini interface G0/1 ya. G0/1. Salin saja, tempel, dan masuk ke D2 ya. Kita copy saja, konsol
enable config terminal. Ini kita beri nama hostname D2, kemudian copy saja ya untuk perintahnya agar tidak salah. Tempel, kemudian kita masuk ke interface nya, config IP nya interface jika nggak ada ya, berarti Ethernet yang ke atas ini 0/0 ya, Ethernet 0/0. Kita copy saja, kemudian masuk ke interface, internet 0/1. Sudah, kita masuk ke sini ya, tempel. Oke, berhasil ya, statusnya udah up, state up. Kemudian yang part pertama sudah kelar, sudah berhasil ya untuk mengkonfigurasikan membuat topologi serta mengkonfigurasikan IP pada perangkat masing-masing perangkat ya. Kita masuk ke step kedua, yaitu mengkonfigurasikan traditional SPF pada versi 6. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk melihat show IP versi 6 interface brief, kita lihat interface-nya ya. Kita exit terlebih dahulu. Oke. Kita tempel. Ini ya. Ini dia. Untuk statusnya up semua. Untuk tiap-tiap port ya, atau tiap-tiap interface statusnya up semua. Kemudian show IP versi 6 save. Kita lihat juga perintah ini. Ini masih di D1 ya, masih di D1. Tempel saja ya, masih running status ya. Kita salin, paste saja, kita exit. Coba kita kita cek lagi statusnya. Tempel, statusnya discard multicast. Oke, sama ya. Kemudian yang D ini mengkonfigurasikan OSPF proses pada D1. Oke, kita masuk ke config terminal, kemudian kita copy saja IP versi 6 ke routing. Kita routing dulu ya, kita routing terlebih dahulu, kita tempel, kemudian masuk ke IP versi 6 OSPF ya, IP versi 6. Kita copy saja biar nggak salah ya, copy saja. Kemudian router ID nya 1.1.1.2, kemudian exit interface. Nah, di sini kita masuk ke interface internet 0/0. Kita copy saja ya agar tidak typo, kemudian exit.
kemudian masuk ke interface 01 ya, internet 0/1. Kita copy saja dua-duanya, salin, kita paste ya, dan exit. Kita exit lagi, dan kita lihat show IP versi 6 OSPF. Kita lihat hasil config OSPF nya ya pada IP versi 6 nya. Kita paste saja. Sama ya, number area 1, number of interface area 1 2, SPF algorithm, number of area. Oke, berhasil ya. Area 00. Kemudian di sini the show IP versi 6 protocol comment. Nah, di sini show IP. Oke, di sini kita akan melihat protokolnya ya, protokol pada IP versi 6 nya dengan perintah show IP versi 6 protokol. Kita copy saja perintahnya, kita tempel, enter ya. Di sini untuk routing protokolnya itu statusnya connect. Dan untuk routing protokol IP versi 6 nya itu ND dan passwordnya OSPF 123 atau ID 112. Oke, benar ya. Oke, masuk part ketiga yaitu mengkonfigurasi OSPF versi 3 for AF IP versi 6 dan IP versi 4 dan IP versi 6. Oke. Di sini OSPF versi 3 with the address family atau AF. AF itu address family ya. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Kita masuk ke terminal router 1 ya. Router 1. Kita masuk ke terminalnya, konsol ya. Masuk R1 config, kita copy saja ya. Kita mulai konfigurasi AF nya ya, atau address family dengan router ID, router OSPF ya. Router OSPF versi 3 123. Kemudian address family-nya salin. Nah, di sini untuk address family-nya ada IP versi 4 dan address family IP versi 6 ya. Di sini next spesifikasi kita harus memilih ID versi 4 ya. Coba kita copy saja ini ya. Kita salin, tempel, dan beri tanda tanya. Migration full. Salin saja perintahnya, tempel. Spesifikasi parameter VPN routing. Oke. Kemudian enter the for IP versi 4 unicast using the command address family. Kita masukkan, kita konfigurasikan AF nya dengan versi IP versi 4 ya, IP versi 4 unicast. Oke, kita copy saja di sini. Kita copy saja, paste. Cuma bisa ini address family
salin tempel ya, kemudian tanda-tanya sini ya. Untuk area OSPF-nya oke. Di sini terdapat sebuah output ya, atau sebuah keterangan untuk area OSPF, area parameter, gen control Jensen. Ini ada merupakan router address family konfigurasi komen. Nah, di sini merupakan komen pada konfigurasi router address family ya, atau address atau AF ya, address family seperti itu. Oke, kita exit saja. Untuk ID AF yang masih masuk ke AF, kita copy saja di sini ya. Kita sesuaikan dengan perintah. Bentar. Kemudian kita masuk sini exit address family. Kita exit terlebih dahulu. Setelah kita lihat, kita exit, kemudian kita masukkan konfigurasi yang AF-nya konfigurasi address family pada IP version 6 Unicast ya, seperti itu. Kita exit dulu yang ini agar tidak tertabrak atau tertimpah ya konfigurasinya. Kita tempel, kemudian address family kita copy saja ya. Kita masuk ke IP version 6 nya sesuai dengan perintah. Kemudian router ID nya 11111, kita copy saja. Kemudian exit address family. Oke. Berarti di sini kita sudah berhasil menambahkan dua konfigurasi AF ya. AF atau address family. Mana ini? Kemudian kita exit lagi ya. Oke. OSPF versi 3 is enable directory. Di sini OSPF sudah berhasil hidup directory on interface for versi 4. Nah, di sini kita akan konfigurasikan OSPF-nya ya, OSPF versi 3 pada router 1 ya. Oke. Oke ya. Kita masih di router 1 ya. Oke, masih di router 1. Oke, masih aman lah ya. Langsung saja di sini kita copy saja ya. Copy saja. Salin. Pas di sini. Oh enggak, di sini kita menggunakan interface Ethernet 0/0. Ya, kita konfigurasikan OSPF-nya. Kita copy OSPF versi 3. Kita sekaligus mengkonfigurasikan OSPF pada IP versi 4 dan IP versi 6 nya ya. Oke, terlebih dahulu. Kemudian masuk ke interface Ethernet 0 yang salah satu ya, yang arah kanan. Kemudian config lagi OSPF versi 4 dan IP versi 6 nya pada area 1 ya, pada interface 0/1. Oke, tempel saja. Kemudian OSPF pada IP versi 6 nya ya, seperti itu. Tempel. Oke. Kemudian setelah itu kita exit terlebih dahulu ya. Exit. Kita masuk ke router 2, nggak usah di exit dulu ya. Kita masuk ke router 2.
sini ya, masuk ke konsol. Oke. Sini kita konfigurasikan IP version 6 Unicast-nya ya. Kita routing lagi pada router 2-nya agar bisa terhubung. Kemudian router OSPF kita samakan, salin saja, kita paste. Kemudian nah di sini pada router kedua ini kita konfigurasikan lagi AF-nya ya, atau address family pada IP versi 4 dan IP versi 6-nya ya. Seperti itu. Oke. Langsung saja kita konfigurasikan. Tempel. Kemudian router ID, salin, tempel lagi, kemudian exit address family ya. Address family IP versi 6, IPv6 Unicast, router ID 2.2.2.1 exit. Oke. Dan kita exit lagi ya. Sini kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Kita konfigurasikan OSPF-nya ya. Tempel di OSPF pada IP versi 6-nya ya. Ubah saja menjadi versi 6. Dan kita exit, masuk ke interface Ethernet 0/1. OSPF versi 3 123. Versi 4 ada 0. Versi 6 ada 0 juga. Kemudian step ketiga mengkonfigurasikan OSPF versi 3, WAT IP versi 4, AF dan IP versi 6. Oke. Masih di kita exit terlebih dahulu ya. Ini sudah router 3. Router 2 ini Mas Yan. Router 2 ini sudah juga sudah. Kita masuk ke router 3 ya kawan-kawan. Masuk ke router 3, konsol. Oke. Kita akan mengkonfigurasikan AF atau address family pada router 3 ya. Kemudian router OSPF 123, copy saja ya. Dan router ID-nya 3.3.3.1 3.3.3.1. Oke. Kemudian address family copy saja ya. Tempel. Dan sini exit ya.
kemudian yang versi 6 nya ya. Kemudian masuk ke interface 0/0 ya. Interface internet 0/1 /0 dulu ya. /0 dan OSPF kita masukkan OSPF nya pada tiap-tiap IP versi ya, tempel, kemudian OSPF versi 6. Oke, kemudian exit ya, kita exit. Nah, itu masuk ke interface internet 0/1 nya. Aduh, salah. Aturnya ini area 2 ini. Oke, salah ya. Oke. Kemudian mengkonfigurasikan width of ND3. Kita masuk ke D2 ya. D2 masuk ke config terminal, IP routing, IP versi 6, routing. Oke, kita mengkonfigurasikan di D2 nya ya, di bagian D2 terus PF. Oke, kita copy saja ya, tempel saja. Kemudian address family nya, address family versi 4. Address family ini address family. Kita copy saja ya, kalau salah ini. Ternyata ada ya, ID nya 123.2. Enter, kemudian exit address family. Ini kita angkat lagi address family yang versi 6 nya ya. ID 2 exit ya. Oke, kita kemudian masuk ke interface nya ya. Kita config yang bagian interface nya Ethernet 0/0. Kita paste, kemudian yang itu yang versi 6, jangan exit. Ethernet
satu. Oke ya. Aduh. Yang posisi 4. Oke, selesai ya mengkonfigurasinya. Setelah ini kita tinggal, oh masih ada nih. Kita cek-cek lagi aja. Coba kita verifikasi. Mulai dari ini ya. Verifikasi OSPF versi 3. Dari bagian D1 dulu ya. 1 kita exit. So, IP versi 6 OSPF neckboard itu IP tetangga. Apakah sama? OSPF nggak ada ya. So, IP versi OSPF neckboard muncul ya. Tadi D1 kayaknya. Dan di router 1 exit. Nah, ini muncul ya. Muncul sudah. Kemudian step kedua, so IP versi 6 OSPF pada D1 kita salin IP versi 6 OSPF ya. Oke, sesuai ya. Kemudian cek OSPF. Router 1. So IP root OSPF versi 3 ya. 72 8 max GB Ethernet. Oke, berhasil ya. Kemudian so IP versi 6 router SPF router 1. So IP versi 6 router SPF root ya. So IP 6 root OSPF. Oke, berhasil ya. Kemudian step ketiga, eximing the OSPF. Di sini D1 masuk ke D1. Di sini perintahnya kita akan melihat so traditional database untuk melihat running traditional database nya ya. Kita akan melihat database nya. So IP versi 6 OSPF database, kok nggak ada nih versi OSPF database. So versi 6 OSPF ternyata running dan ya, coba running ini. Kemudian router 1 coba kita cek lagi, salin
Oke, running ya status ya. Oke, kemudian part kelima tune OSPF. Kita akan mengkonfigurasikan. Kita ini masuk part kelima ya, udah part terakhir, yaitu tune OSPF versi 3. Memverifikasi sudah, mengkonfigurasi sudah, kita part yang kelima atau part terakhir. Setelah ini selesai. Oke, kita masuk, ini tinggal soal lagi ya. D1 config, masuk ke D1 konsol terminal, copy aja ya, langsung kita copy saja. Ya. Kemudian pasif, tempel ulang. Oke, valid nih. Oh alah, interface-nya ya, Ethernet interface. Gitu ya. Oh, nggak usah. Nol seasonal ya. Valid D1 ini. Ini dia. Oh alah, kita belum config ini ya. Kita salin dulu ya. Salah ini. No enable. Versi 6, Ultra SPF 123. D2 config, coba masuk D2 config, Ultra SPF, kita copy saja ya. Copy saja. Ini posisi masih exit ya. Nah, masuk ya. Ini kita pasif. Tempel 0/1 ya. 0/0. Kemudian ada family, versi 4, unicast. Kemudian pasif interface G 0/0, kemudian exit family, yang versi 4 sudah, versi 6 ya.
jangan pasif interface. Face ethernet 0/0. Oke, dan setelah itu kita masuk konfigurasi router 1 ya. Untuk mengkonfigurasikan summation ya, router 1 kita masuk ke terminal, sebagai router OSPF ya. Ada family-nya. Kemudian area 0. Setelah itu masuk ke router OSPF. Router OSPF area 0 ya. Nanti kita exit lagi terlebih dahulu. Router OSPF ini R3 ya. R1 tadi udah, pantas nggak jadi ya. Iya ini R1, ini masuk ke R3. Sorry. Masuk ke R3. Kita exit dulu. Router OSPF R3 1 2 3. Kemudian copy saja ya. Area 2 rank ini C. Oke. Setelah ini kita cek version OSPF, kita cek pada router 2 pada rute OSPF rute OSPF pada IP versi 6 nya ya. Kita exit dulu. Copy saja. Oke, hasil ya. Muncul versi 6 routing. Oke. Ini ya, sama ya. Kemudian kita cek juga show OSPF versi 3 pada interface-nya ya. Masih di router 2. Oke ya, di sini untuk 00-nya sudah tertera semua ya. BDR1 area 000, AF-nya ini atau address family-nya IP versi 4 dan IP versi 6 ya. Oke, sudah betul ya. Oke. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.